Baik, selamat pagi, kita ketemu lagi. Salam sehat buat kita semua. Di hari pertama kita melakukan aktivitas di tahun 2025. Semoga sukses selalu ya sahabat-sahabat. Dan jangan lupa ikuti terus channel saya di podcast Anak Medan. Baik teman-teman, di tahun baru 2025 ini semakin banyak kado-kado tahun baru ya, terkhusus dan teristimewa buat mantan pemimpin Republik Indonesia. Ternyata teman-teman, apa yang disebutkan oleh Ibu Honi Bakri, ya, apa yang diutarakannya, atau seperti yang kita dengar saat ini. Ayo, mari kita dengar. Mendengar speech-nya Pak Muldoko mengancam Pak Rocky Gerung, rasanya saya pengen lempar. Gimana sih? Kok ada orang guru besar ngomong dianggap sesuatu yang aneh gitu. Nah, nilai kepemimpinan sendiri tuh kenapa buat saya tuh dari awal tidak pernah bicara soal politik dinasti. Nggak pernah. Karena menurut saya memang politik kita politik dinasti. Dan saya bicarakan, dan saya nggak bicara soal Prabowo. Buat saya kemarahan Prabowo itu bisa maju jadi presiden bukan harus kepada siapapun di sini, kepada Amerika Serikat yang mengizinkan dia dihapuskan HAM-nya. Makanya saya nggak pernah bicara soal Prabowo. Coba perhatikan, dari awal saya nggak pernah. Tapi saya bicara keras soal Gibran. Kenapa? Saya langsung bicara dengan Pak Rosan ya. Saya tuh kalau bicara nggak pernah di belakang, langsung ketemu orangnya gitu. Saya bilang Pak Rosan, ini gimana sih sebenarnya janjiannya tuh dengan istana? Oh, nanti setelah 2 tahun, baru kemudian Pak Prabowo turun akan digantikan Gibran. Aku jawab, emang bakal hidup Prabowo 2 tahun? Kalau gue jadi Gibran, gue matiin. Cepet dia jadi presidennya. Terus saya tuh, kita logik lah. Nah, kenapa saya mesti ngomong ini? Kita harus gambarkan ya, kalau tiba-tiba Gibran jadi pemimpin. Pemimpin itu harus punya 12 nilai kepemimpinan. Dia harus jujur, transparan, menjunjung tinggi prinsip moral dan etika. Kalau mulainya saja sudah ramai begini, tidak bermoral, tidak bawa etika, gimana saya bisa taruh kepercayaan itu di sana? Memiliki visi yang jelas untuk masa depan, mengkomunikasinya kepada publik, bukan nyari-nyari Pak Mahfud di mana, gitu. Memahami kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat yang berempati pada rakyatnya, mampu untuk menganalisis situasi, bagaimana dia bisa beradaptasi pada sesuatu yang terjadi, dan bagaimana keterampilan komunikasinya itu harus ada. Nggak bisa kita punya pemimpin yang bicaranya sangat terbatas, ya nggak tahu, tanya aja. Sekalinya ngomong salah. Menurutnya masyarakat yang gelisah itu mereka nggak diam. Yang satu mungkin lupa, kalau kita mau pakai kegilaan untuk terus memakai cara-cara tidak betul, jangan salah, sekarang udah abad medsos ya. Yang saya bilang berapa kali, orang misalnya kelihatan diem, tetapi dia sebenarnya bergerak banyak. Jadi contoh apa saja yang tidak benar itu sekarang masif diberitakan gitu. Jadi walaupun sekarang masyarakat seolah-olah lagi kayak kaget kalau aparat itu tadi atau ASN ikut cawe-cawe, tapi jangan salah, ketika masyarakat ini bergerak, itu yang saya pernah bilang dalam satu wawancara, people power bisa terjadi karena komunikasi kita udah demikian cepat dan demikian masif dan mungkin nggak bisa kebaca juga, ya kan, gitu. Beberapa babinsa itu malah hampir semua babinsa sudah di drop kendaraan motor 4-wheel drive misalnya gitu. Kok 4-wheel drive ya 2-wheel drive gitu yang bisa off-road gitu kan. Lalu udah dibekali juga cukup banyak uang lah untuk. Nah, ini kan pertama pertanyaannya adalah siapa, kemudian dari mana anggarannya, kan kayak gitu-gitu. Karena yang lalu-lalu kan kita nggak dengar sampai sebegitu gitu. Atau lagi sampai ada kejadian RT yang berani menolak, RT berani menolak, kemudian divideokan. Ya. Betul. Terus ada lagi juga berita bahwa RT di daerah Solo kalau nggak salah itu dibagi uang sudah. Jadi udah ada keberpihakan gitu, sudah ada paksaan lah kayak gitu. Nah, ini yang mungkin tugas saya selalu bilang bahwa suara masyarakat itu atau suara rakyat itu suara Tuhan. Jadi boleh aja kita pede dengan uang, dengan kekuasaan, tapi itu nggak bisa terus terjadi. Dan TNI Polri pun juga hati-hati. Menurut saya ya, kalau sampai berani bermain-main, sekali lagi loh, kita lihat komparasi aja lah. Ketika rakyat bergerak agak berat pasti. Gibran itu masuk menjadi cawapres, itu kan kita tahu banyak ketidaksahannya. Kalau boleh diulang begitu ya. Bayangkan beberapa hari lalu ada TikTok beredar seorang ibu-ibu di Papua loh, ya kan, yang menyatakan bahwa tidak masuk akal saya. Kalau pamannya dihukum karena dia memberikan keputusan yang salah, lalu kenapa keputusan tidak dianulir? Lalu ada anak kecil yang juga protes misalnya, kenapa Habib-Habib yang saya hormati
kemudian seolah-olah bisa dibeli. Nah, hal-hal kayak gitu itu kan sebenarnya adalah ekspresi masyarakat yang sudah mereka tuh kan aku bilang mereka tuh cerdas tapi mungkin nggak punya ruang bicara. Tapi sekarang dengan era medsos mereka bisa bicara. Benar. Terjadi kemunduran demokrasi. Kemudian bagaimana aparat itu sekarang kok kayaknya gini ya. Contohnya misalnya yang Mayor Teddy. Waktu kasus Mayor Teddy ini kan saya sedang di luar negeri ya. Jadi saya juga hanya melihat sekilas aja deh waktu bagaimana debat itu berlangsung gitu. Terus saya lihat dia cuma pakai baju biru dan salah tempat duduk. Bahasa saya kayak gitu. Terus saya kebetulan waktu itu telepon Kapuspen. Kok bisa kejadian seperti itu? Aduh Bu Koni kayak nggak tahu aja katanya. Ini kan dia mayor lah gitu. Dan dia kan mengawal Menhan. Nah, aku bilang di sini nih masalahnya berarti dia ini mengawal Menhan atau mengawal calon presiden. Satu. Kedua, kenapa dia mesti pakai baju sesuai dengan tim ses? Warnanya tim TKN. Betul, TKN karena setahu aku di buku Saku TNI itu seorang TNI siapapun dia mendekat aja ke arah poster atau foto dengan poster atau apalah yang menunjukkan keberpihakan itu nggak boleh gitu. Jadi kalau saya ada masalah keduanya adalah sebenarnya yang salah nih apakah si paslonnya ataukah Pak Jokowinya? Kalau saya kok tetap nyalain Pak Jokowi. Karena dan ini saya bahas di TVRI ya. Karena begini, sebenarnya pekerjaan Menhan tuh nggak bisa nyambi. Sama persoalan menjadi capres itu juga nggak bisa nyambi. Artinya you have to drop one or the other gitu. Sementara kan yang mengizinkan itu kan adalah Presiden Jokowi. Nah sekarang kalau seorang mayor aja bisa jadi bingung dia tuh ada di mana hari ini dan mesti apa, bagaimana dengan yang lain? Jadi menurut saya persoalan Gibran yang sampai sekarang masih dipaksakan. Makanya kalau ada yang bilang gini, Bu Koni tuh kayaknya nggak ini banget sama paslon itu deh. Oh salah aku bilang. Dari awal aku udah ngomong, namanya paslon itu udah suratan Tuhan. Kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi calonnya sampai sekarang saya nggak bisa terima dan saya masih menganggap Tempo itu benar ini anak haram. Ya anak haram gitu loh. Anak haram demokrasi. Anak haram demokrasi, bukan anak haram demokrasi. Dan itu membuat saya yakin masyarakat semakin gelisah, apalagi karena posisi anak haram demokrasi ini juga banyak dimaklumi dan diiyakan masyarakat. Itu mungkin akhirnya terjadi apa yang disebut sekarang intimidasi lah atau keterlibatan ini dan itu. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Ibu Koni Bakri ya dengan lugas dan percaya serta berapi-api bahwasanya untuk menjadi pemimpin itu jangan sembarangan. Dan paslon itu adalah sudah suratan dari Tuhan. Tetapi calonnya, nah ini dia, jangan menjadi anak haram demokrasi. Oke sahabat-sahabat, sampai ketemu lagi. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Thank you.